Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya, Awan. Pada video kali ini saya akan mengungkap cara penyusunan sebuah karya ilmiah. Seperti yang kita ketahui, karya ilmiah dibuat berdasarkan kepada penelitian atau jurnal-jurnal yang sudah ada, analisa sebuah artikel-artikel, dan lain-lain, sehingga karya ilmiah ini tidak sembarangan orang yang dapat membuatnya. Karya ilmiah ini wajib dapat dipertanggungjawabkan isinya. Pada kesempatan kali ini saya tidak akan membahas tentang isi sebuah karya ilmiah, tapi membahas bagaimana cara menulis karya ilmiah yang baik dan benar. Berbagai jenis karya ilmiah seperti makalah, yakni karya ilmiah dalam bentuk sederhana, skripsi, tesis, dan lain-lain. Pada video kali ini saya akan membahas tentang karya ilmiah yang cukup sederhana, yakni makalah. Pada bagian yang pertama yang akan kita kaji adalah cover. Dalam sebuah makalah, bagian depan, yang paling depan adalah cover. Pada bagian cover terdapat beberapa bagian, yakni judul di atas letaknya, paling atas. Di bawah judul ada tujuan penulisan makalah secara singkat. Kalau misalkan penulisan makalah ini merupakan tugas dari mata pelajaran apa atau mata kuliah apa, di bawah tujuan penulisan makalah itu ya ditambahkan nama dosen pengampu atau nama guru mata pelajarannya. Kemudian di bawahnya lagi adalah logo instansi, misal dari SMA apa, cari logonya di internet banyak kan. Kalau misalkan dari perguruan tinggi apa, di bawah logo ada nama penyusun. Kalau misalkan disusun oleh lebih dari satu orang, ya cantumkan semuanya ya. Di bawah nama penyusun terdapat nama instansi, dan yang bagian paling bawah adalah tahun penyusunan makalah. Oke, berikut contoh cover dari sebuah makalah. Yang saya berikan contoh ini merupakan contoh makalah yang saya buat sendiri dari STKIP NU Indramayu. Lanjut ke bagian selanjutnya, yakni kata pengantar. Dalam kata pengantar, kaidah penulisannya itu minimal diisi oleh 3 paragraf. Paragraf yang paling penting itu yang pertama, ucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, atau kehadirat Tuhan yang Maha Esa, karena dengan berkahnya atau dengan izinnya makalah ini dapat terselesaikan. Paragraf yang kedua adalah tujuan penulisan makalah. Bunyinya seperti ini kurang lebih. Makalah ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah atau mata pelajaran apa, di instansinya sebutkan. Kemudian yang ketiga, yang penting itu ucapan terima kasih pada orang-orang atau pihak-pihak yang telah membantu. Misalkan dalam sebuah instansi, ucapan terima kasihnya kepada rektor atau kepala sekolah atau dosen pengampu atau guru mata pelajaran. Kemudian rekan-rekan satu kelas yang telah membantu, dan semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Kemudian bagian akhir yakni penutup. Penutup adalah ulasan atau ucapan kita, ya semoga pihak-pihak yang telah membantu itu bantuannya dijadikan sebagai ladang ibadah. Kemudian ditutup, dan bagian paling bawah kita beri titi mangsa, yakni tempat penyusunan makalah, misal Indramayu,
kemudian langsung bulan, kemudian tahun penyusunan makalah. Di bawahnya tim penyusun jika disusun oleh lebih dari satu orang. Kalau hanya satu orang yang menyusun, cukup tampilkan penyusun, itu saja. Ya, berikut contoh kata pengantar yang dari makalah yang saya buat. Kemudian bagian yang ketiga, yakni daftar isi. Daftar isi adalah halaman 2 Romawi. Halaman pertamanya tadi ya, kata pengantar ya. Ini belum masuk ke halaman 1. Halaman 2 Romawi diisi oleh daftar isi. Daftar isi berisi daftar atau list judul atau sub-sub judul yang kita kaji, dari makalah yang kita kaji. Daftar isi ini dibuat serapih mungkin. Oke. Berikut contoh daftar isi dari makalah yang saya buat. Selanjutnya, kita masuk pada nomor halaman pertama. Nomor halaman 1. Pada sebuah makalah terdapat bagian-bagian, yakni bagian pembuka, termasuk kata pengantar dan daftar isi. Kemudian bagian isi, yakni terdiri dari 3 bab. Ya. Isi makalah terdiri dari 3 bab minimal: pendahuluan, pembahasan, dan penutup. Oke. Dalam bab pendahuluan terdapat 3 poin penting, 3 poin utama yang harus ada, yakni latar belakang berisi tentang teori-teori dasar dari tema kajian yang akan kita kaji pada makalah ini, makalah yang kita buat. Kemudian bagian yang kedua adalah rumusan masalah. Poin-poin apa saja yang akan kita kaji dalam makalah yang kita buat. Kemudian yang ketiga itu tujuan penulisan makalah. Tujuan penulisan harus erat korelasinya atau hubungannya dengan rumusan masalah. Kalau rumusan masalah itu bentuknya adalah kalimat tanya. Kalau misalkan tujuan penulisan adalah jawaban atas pertanyaan dari rumusan masalah. Misal, dalam makalah yang saya buat, itu judulnya tentang peran, tujuan, dan makna belajar dalam proses pembelajaran. Rumusan masalahnya: 1. Apa makna belajar? Tanda tanya. Itu kalimat tanya ya, rumusan masalah. Pada tujuan penulisan, kita korelasikan dengan rumusan masalah. Berarti tujuan penulisannya yang pertama itu mengetahui makna dari belajar. Poin kedua dan seterusnya itu mengikuti. Seperti itu. Itu bagian bab 1, pendahuluan. Bagian bab kedua itu diisi oleh pembahasan, yakni materi-materi atau penelitian, hasil penelitian atau analisis jurnal-jurnal yang telah kita analisis. Itu kita sampaikan di dalam pembahasan. Poin-poinnya yakni disesuaikan dengan jumlah rumusan masalah yang tadi ada di bab pendahuluan. Misal poin rumusan masalahnya itu hanya ada 3, ya kita cantumkan 3 poin utama. Ke dalamnya sub-sub poin, sub-sub judulnya itu bebas, terserah. Ya. Kemudian setelah pembahasan itu ada bab ketiga, yakni penutup, yang berisi simpulan dan saran jika diperlukan. Pada poin penutup yang paling penting adalah simpulan. Kalau saran itu
ya sunnah lah hukumnya ya. Pada poin simpulan, minimal paragrafnya itu jumlahnya sama dengan poin rumusan masalah. Satu paragraf mewakili atau dapat menjawab dari poin-poin dalam rumusan masalah setiap paragrafnya ya. Pada bab 3 penutup di bagian simpulan. Saran itu adalah bagian saran, itu saran yang kita buat untuk pembaca dan khususnya untuk diri kita sendiri ya. Pada bagian penomoran halaman, bagian saran ini merupakan bagian terakhir atau bagian bab 3 ini bagian terakhir penomoran halaman dalam sebuah makalah. Selanjutnya, bagian selanjutnya yakni daftar pustaka. Penulisan daftar pustaka harus sistematik sesuai kaidah penulisan daftar pustaka. Pada bagian daftar pustaka ini tidak diberikan nomor halaman ya. Kemudian bagian terakhir, tapi ini tidak wajib, itu catatan. Jika kita menyusun makalah ini karena memenuhi tugas mata kuliah atau mata pelajaran, ya sebaiknya berikan catatan di belakang, berupa catatan garis-garis, catatan kosong saja. Siapa tahu guru mata pelajaran kita atau dosen mata kuliah kita itu mau memberikan sebuah catatan ya. Karena ya kita ini manusia, tempatnya salah dan hilaf. Kali-kali saja ada kesalahan yang kita buat dalam makalah yang kita susun ya. Ini contoh, saya tampilkan contoh-contoh dari bab 1 sampai bab 3 ya, penutup contoh dari makalah yang saya buat. Ya, demikian video kali ini tentang cara menulis karya ilmiah, yakni sebuah makalah karya ilmiah yang paling sederhana. Terima kasih, dan saya mohon maaf atas nama diri saya pribadi apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Anda semua. Jangan lupa like dan subscribe. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.